Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul How to Time Machine. Film ini menceritakan tentang 4 orang pria yang bersahabat, yaitu Adam, Nick, Lou, and Jacob, yang pergi menghabiskan waktu untuk berlibur. Mereka masuk ke dalam sebuah bak mandi air hangat, namun secara tersengaja mereka menumpahkan cairan minuman soda ke mesin pemanas bak mandi tersebut. Secara tiba-tiba, bak mandi itu menjadi sebuah mesin waktu yang mengirimnya kembali ke tahun 1986. Namun sebelum lanjut, saya mengingatkan kembali bahwa konten ini mengandung konten full spoiler. Alangkah baiknya teman-teman menonton filmnya terlebih dahulu. Namun jika teman-teman tidak ada masalah dengan spoiler, tanpa basa-basi lagi, kita lanjutkan ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan Nick yang sedang bekerja di sebuah toko hewan yang bernama Subdog. Lalu di tempat lain, Adam memasuki rumahnya dengan wajah yang suram karena ia baru saja dicampakkan oleh pacarnya. Di rumah yang sama, si Jacob yang sedang asik main game, ia pun ditegur oleh pamannya yaitu Adam, karena si Jacob tidak pernah melakukan apa-apa selain main game. Lalu di tempat lain juga, si Lou yang sedang mengendarai mobil yang ugal-ugalan dan sambil mabuk oplosan. Scene berpindah memperlihatkan Adam yang sedang asik nonton acara tupai yang sedang mantap-mantap. Ia ditelepon oleh teman lamanya Nick untuk segera menemuinya ke rumah sakit, lalu Adam pun bergegas menghampirinya. Sesampainya di sana, mereka pun bergegas menemui si Lou yang sedang ngaringkuk di tempat tidur orang sakit. Lalu Adam dan Nick pun memberi kejutan pada Lou dengan mengajaknya berlibur ke Kodak Valley. Kodak Valley adalah tempat di mana mereka bertiga pernah menghabiskan masa liburan terbaik mereka bersama saat masa mudanya. Keesokan harinya, si Lou dijemput oleh Adam, Nick, dan keponakan Adam yaitu si Jacob, dan kemudian mereka pun berangkat. Saat di tengah perjalanan, Lou memamerkan minuman-minuman yang ia bawa dan memperlihatkan minuman yang sangat spesial, yaitu soda ilegal asal Rusia yang bernama Chernobyl. Mereka pun sampai pada tujuannya di Silverfix Lodge, pondok yang pernah mereka singgahi di masa mudanya. Lalu mereka menuju ke kamar diantar Phil, si pengangkut barang yang mempunyai satu tangan yang sangat temperamen. Saat semuanya memasuki ruangan itu, Jacob yang sedang melihat-lihat halaman depan menemukan sebuah bak dan memanggil teman-temannya untuk menghampirinya. Kemudian mereka semua mengecek bak mandi itu dan mereka terkejut. Ternyata di dalam bak tersebut terdapat bangkai kucing. Dan mereka pun duduk-duduk sambil meminum bir bintang zero. Tidak lama di situ, mereka pun terkaget melihat pintu depan terbuka dengan kolam air hangat yang tadi sudah bersih dan ada air panasnya yang bercahaya. Mereka pun kegirangan dan langsung masuk ke kolam air panas tersebut tanpa memakai pakaian sedikit pun, alias buligir. Kemudian mereka bersenang-senang dan berpesta minuman di bak mandi air hangat tersebut sambil minum-minum. Secara tidak sengaja, mereka menumpahkan cairan minuman soda ilegal asal Rusia yang bernama Chernobyl itu ke mesin pemanas air bak mandi tersebut sampai koslet. Esokan harinya, mereka terbangun dan masih berada di bak air panas tersebut. Lalu Lou, Nick, Adam, dan Jacob pergi keluar dan ke atas bukit salju untuk berselancar dan bersenang-senang. Sesampainya di bawah, Lou dikagetkan oleh pria ski patrol yang bernama Blaine. Lou pun merasa mengenali pria itu. Kemudian, Jacob dan kawan-kawan merasa aneh melihat orang-orang yang ada di sekitar. Mereka pun memasuki kafe yang ada di sana dengan raut wajah yang masih bingung. Dan mereka kaget melihat TV dengan acara TV yang sangat jadul dan pakaian yang orang lain kenakan retro, gaya rambut 80-an, dan pria yang memutar kaset pita. Nick dan kawan-kawan sangat bingung sampai akhirnya Nick menanyakan kepada wanita yang sedang lewat. Ia menanyakan warna kulit Michael Jackson dan wanita itu menjawab hitam. Nick pun kaget berteriak karena mereka tahu bahwa kulit Michael Jackson sudah berwarna putih, bukan hitam lagi. Dan mereka semua lari dan kembali ke pondok lagi dengan tingkah yang sangat panik. Mereka masih tidak percaya dan mengira ada yang mengerjainya. Kemudian mereka dikagetkan dengan seseorang yang mengetuk pintu. Dan semuanya kaget saat membuka pintu melihat sipil pengangkut barang dengan 2 tangan. Di sini sebelumnya, Phil diperlihatkan hanya mempunyai 1 tangan. Lalu Lou dan Adam menyeret si Phil tersebut ke dalam. Dan semua yang ada di sana panik. Lalu mengecek tangannya si Phil dan ternyata tangannya asli. Kemudian si Lou yang pergi untuk pipis ke WC, ia kaget saat melihat dirinya di cermin dan memanggil semua temannya. Dan semuanya kaget melihat mereka yang masih muda di cermin kecuali si Jacob yang tidak berubah sama sekali.
Dan Nick, Adam, dan Lau kaget saat melihat Jacob berkedip-kedip dan memudar seolah akan menghilang. Lalu semuanya berdiskusi dan mereka benar-benar terjebak di tahun 80-an. Kemudian muncul bapak-bapak tua misterius yang bertugas untuk memperbaiki bak mandi tersebut. Mereka diperingatkan untuk berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan, karena mereka terjebak di tahun 80-an. Lalu mereka berkomitmen untuk mengulang kembali agar tidak merubah masa depan. Lalu pada saat mereka akan keluar, tiba wanita yang bernama Kelly menghampiri mereka. Dan Jacob kaget karena dia melihat ibunya di masa muda yang sangat terlihat seperti PSK. Kemudian mereka berpisah, Lau dengan Jacob berjalan, lalu mereka berdua melihat atraksi memotong es dengan gergaji mesin yang dimainkan oleh sipil. Dan Lau berpikir mungkin di sini dia akan kehilangan lengannya. Dengan semangat melihatnya, namun ternyata tidak. Dan di tempat lain, Adam yang sedang akan mantap-mantap dengan pacarnya Jenny. Kemudian Adam pun teringat masa lalunya, bahwa ia pernah ditusuk pakai garpu oleh si Jenny. Lalu Adam pun syok dan mengajak Jenny nonton konser. Dan sesampainya di sana, Jenny yang sangat girang langsung joget-joget gak jelas, seperti cacing kepanasan. Lalu Adam yang sedang meminum bir bintang dihampiri oleh Chiwei yang bernama Avril dan berkenalan. Sementara di tempat lain, Nick pergi ke kafe dan mengunjungi teman-teman bermain bandnya pada saat remaja. Saat Nick melihat ke penonton Chiwei, Nick langsung teringat bahwa dulu ia pernah melakukan pengecerotan dengan Chiwei itu. Dan Nick pun langsung istighfar dan ingat istrinya. Kemudian scene berpindah saat Lau dan Jacob berjalan, lalu si Lau menyenggol si Blaine, pria ski patroli, dan Lau dihajar oleh si Blaine. Yang mana kejadian itu sama persis dengan masa lalunya si Lau. Lalu diperlihatkanlah si Nick yang sedang melakukan ritual pengecerotan sama Chiwei yang tadi di kafe. Ia lakukan sambil menangis dan menyebut-nyebut nama istrinya. Lalu Jacob pergi menemui Adam dan menanyakan bagaimana dirinya dengan Jenny. Jacob marah kepada Adam karena seharusnya dia memutuskan Jenny di situ. Namun belum dilakukan sama si Adam karena si Adam berubah pikiran yang ingin mengulangi hubungannya lagi dengan Jenny. Kemudian mereka semua berkumpul lagi di pondok yang mereka tempati dan di sana Adam dan Lau bertengkar karena Adam tidak memutuskan Jenny. Lau merasa tidak adil karena si Lau juga mengikuti aturan sampai ia dihajar. Si Blaine pun Lau tidak menghindarinya. Dan Lau berkata, "Jika kalian mengubah masa lalu, aku juga akan mengubahnya juga." Lalu ia pergi diikuti oleh Nick yang setuju dengan Lau dan semuanya jadi semakin kacau. Dan saat Lau dan Nick akan meninggalkan tempat tersebut, diperlihatkan lagi sipil yang tangannya tersangkut di lift. Namun dia berhasil lagi dan tangannya selamat. Kemudian, Blaine dan sekumpulan pria ski patrol berhasil memata-matai si Lau, Adam, Nick, dan Jacob. Mereka mencurigai barang-barang yang mereka bawa dan Blaine berhasil mengambil solar Rusia itu. Lain, si Adam yang lagi berkencan dengan si Jenny, Adam pun sedang merayu Jenny, mengajak hubungannya untuk semakin serius. Namun singkat cerita, si Adam pun diputuskan dan matanya ditusuk garpu lagi. Di tempat lain, Lau dan Nick yang bersenang-senang di tempat hiburan malam, dan mereka pun judi pertandingan football yang di TV, dan singkat cerita, Lau dan Nick pun dapat uang yang banyak dari situ. Dan di tempat lain juga, si Jacob menemukan si Adam yang sedang mabuk-mabukan dan memakan jamur mushroom sambil menulis puisi karena galau dikhianati. Kemudian datang lagi si bapak-bapak tua misterius dan memberitahu kalau si mesin yang ada di kolam panas akan berfungsi lagi sebelum fajar, dan sesudah fajar portal waktu akan ditutup. Lalu si Jacob pun segera mencari teman-temannya. Sementara itu, si Adam yang sedang galau keluar untuk mencari angin segar dan berbaring di atas salju. Kemudian ia dihampiri oleh si April, kenalan wanita barunya, lalu Adam pun bersenang-senang dengannya. Sementara itu, Nick dan Lau sedang di bar dan Nick ngahulang kelihatan banyak pikiran yang memikirkan istrinya yang menurutnya telah berselingkuh. Sesaatnya pada tengah malam, Lau menunggu teman-temannya karena ia akan dihampiri si Blaine dan gengnya. Namun teman-temannya tidak datang dan kejadian itu pun berulang sama seperti masa lalunya. Akhirnya Lau dikeroyok oleh gengnya si Blaine. Kemudian setelah Nick selesai bernyanyi, Adam pun menghampirinya dan mengucapkan selamat atas kesuksesan konsernya. Dan Jacob menghampiri mereka, dia memberitahu bahwa kita harus segera menemukan Chernobyl di Rusia itu untuk keluar dari sini. Si Jacob menanyakan di mana si Lau,
Adam dan Nick baru mengingatnya bahwa dia tidak menghadiri saat Lau dikeroyok dan menyelamatkan Lau yang akan dikeroyok. Kemudian mereka bertiga mencari Lau. Lau yang berada di atap resort pun berteriak bernyanyi-nyanyi layaknya orang gila. Lalu datanglah mereka bertiga, dan saat Lau melihatnya, langsung marah dan kecewa sama mereka bertiga yang tidak datang dan membantu saat dia dikeroyok. Dan si Adam pun mencoba menenangkan si Lau yang sedang emosi dan membunjuknya untuk segera pergi dari sana. Saat Silau akan pergi, terpelesetnya Silau sampai akan membuatnya jatuh, dan singkat cerita, Lau dan kawan-kawan pun selamat, yang diselamatkan oleh sipil. Lalu Silau berkata, si Blaine mempunyai bir itu, mari kita rebut itu darinya, agar kita bisa kembali ke masa depan. Lalu mereka lari dan naik mobil Colt buntung ala barat yang dikemudikan oleh Phil. Dan mereka pun sampai di tempatnya Blaine dan langsung masuk. Lalu mereka berpisah. Adam dan Nick berhasil menemukan kamarnya Blaine dan langsung masuk menerobos kamarnya dan langsung mencari bir Rusia itu. Sementara itu, Lau sendirian mencarinya di kamar yang berbeda dan tiba-tiba muncullah si Kelly karena itu memang kamarnya si Kelly. Di ruangan lain, Adam yang sedang mencari bir itu, datanglah Jacob memberitahu bahwa Blaine sudah datang. Mereka harus segera keluar dari kamar tersebut. Tiba-tiba Adam dan Jacob mendengar Nick sedang menelpon seseorang, dan ternyata Nick menelpon istrinya, memaki-maki dengan perkataan yang tidak pantas, karena ia marah-marah istrinya selingkuh. Dan istrinya pada saat itu masih berusia 9 tahun. Lalu Adam dan Jacob coba menghentikan Nick. Akhirnya mereka bertiga menyusul Lau untuk segera pergi, namun ternyata si Lau sedang melakukan pengecekan bersama si Kelly. Melihat itu, si Jacob marah dan menghentikannya, dan pada saat mereka berhenti, lalu si Jacob menghilang. Oh, dan ternyata si Lau mulai menyadari dan si Lau berkata bahwa dia adalah ayahnya. Lalu Adam menyuruh menyelesaikan pengecotan tersebut agar si Jacob kembali. Lalu si Lau menyelesaikannya dengan sangat semangat dan setelah selesai Jacob kembali. Dan pada saat mereka bertemu si Blaine yang sambil menyodorkan bir itu, dan singkat cerita, Lau berhasil menghajar dan merebut bir Rusia itu dan segera pergi ke pondok itu dengan mobil Colt buntung yang dikemudikan Phil. Sesampainya di pondok itu, mereka berpamitan dengan sipil dan di sanalah tangan Phil buntung. Lau yang melihat itu merasa sangat senang karena takdirnya benar-benar terjadi dan mereka pun langsung menuju bak air panas. Lalu Jacob memasukkan air soda Rusia itu ke dalam mesinnya dan mesinnya mulai bekerja. Dan pada saat Jacob dan Nick sudah masuk ke dalam kolam itu, Lau memanggil Adam dan Lau berkata, "Aku tidak akan pergi, aku akan tinggal." Lau berkata, "Aku sangat senang di sini. Aku dulu berusaha bunuh diri dan jika aku kembali, aku hanya akan mencoba bunuh diri berulang-ulang kali. Aku tak bisa seperti itu. Aku akan tinggal." Adam pun mengatakan, "Jika kau tinggal, maka aku juga tinggal. Kita sahabat baik," ucap Adam. Dan Lau dan Adam berpelukan dan Lau pun menyeret Adam sampai Adam pun masuk ke dalam kolam tersebut. Dan singkat cerita, mereka bertiga berhasil kembali ke tahun 2010 dan saat mereka memasuki pondok tersebut, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu lagi. Saat pintu dibuka, itu adalah Phil dan mereka bertiga kaget lagi karena Phil mempunyai tangan yang utuh. Dan Phil bercerita dia diselamatkan oleh ski patroli dan ditangani dengan cepat. Lalu semuanya berubah drastis, mulai dari Lau yang menikah dengan Kelly sampai menjadi tajir mempunyai banyak perusahaan. Si Lau mendirikan Google, di mana pada saat tahun 80-an Google belum ada dan Lau mendahului Google. Sangat membangkitkan bukan? Dan Nick yang mempunyai sebuah perusahaan rekaman hingga Adam yang kaget pada sampai saat di rumah disambut oleh istrinya Avril dan ternyata mereka sudah menikah. Dan Jacob yang mempunyai keluarga yang utuh dan mereka semua berkumpul di rumah Lau dan Nick berkata, "Aku tidak menyangkanya kita semua bisa sukses bersama." Lalu mereka pun bersulang dan film pun selesai.